Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dwi Ari Junianto dengan NIM F1E1221. Saya selaku moderator dari kelompok 1 R001 yang akan membawakan alur video presentasi kami dengan judul Pengetahuan dan Sumber Pengetahuan. Saya tidak sendiri di sini, ada 3 teman saya yang lain. Izinkan saya memperkenalkan ketiga teman saya. Silahkan pada 3 teman saya. Perkenalkan, nama saya Amara As'ad dengan NIM F1E122011 dari ruang R001. Perkenalkan, nama saya Agra Tiadet dengan NIM F1E122012 dari ruang 001. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Iksan dengan NIM F1E122084 dari ruang R001. Baiklah, itu dia perkenalan singkat dari kelompok kami. Selanjutnya akan langsung masuk ke materi pertama yang akan dibawakan oleh Saudara Amar. Baiklah. 1. Pengetahuan dan sumber pengetahuan. Pengetahuan dan sumber pengetahuan meliputi 2 macam, yaitu 1. Empirisme atau indera. Indera itu adalah alat ataupun sumber pengetahuan manusia untuk mengetahui objek-objek fisik dengan perantaranya. Dan empiria di sini dijadikan sebagai pengalaman indera sebagai sumber pengetahuan. Dan segala sesuatu yang tidak bisa dijangkau atau tidak bisa dicapai oleh indera, maka itu bukanlah pengetahuan yang sesungguhnya atau pengetahuan yang benar. 2. Rasionalisme atau akal. Pengetahuan rasionalisme adalah pengetahuan yang dihasilkan oleh proses mengajar, pengajian, buku, serta lembaga-lembaga pendidikan. Dan rasional di sini tidaklah mengingkari penggunaan indera. Namun, indera di sini hanyalah perantara ataupun perangsang agar supaya akal lebih berpikir dan menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Di dalam bidang pendidikan teknologi, memberikan proses belajar yang mudah dilakukan. Semenjak berkembangnya IPTEK, proses pendidikan menjadi lebih maju. Banyak yang berubah dari waktu ke waktu karena adanya teknologi. Perubahannya yaitu seperti cara mengajar, cara siswa belajar, dan materi pembelajaran yang selalu diperbaharui. Biasanya proses pembelajaran dengan cara bertatap muka, namun sekarang pembelajaran dapat dilakukan dengan cara dari rumah masing-masing, seperti menggunakan aplikasi Zoom, Google Classroom, dan media lain yang dapat digunakan. Selain banyak memberikan manfaat, penyalahgunaan teknologi juga memiliki dampak negatif seperti terjadinya plagiaritas atau terancamnya kerahasiaan alat tes. Pemanfaatan teknologi untuk melihat atau mencari sesuatu yang tidak baik, dan lain-lain. Sekian. Saudara Amar, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Yusuf Iksan. 2. Kesadaran sains dan aktivitas keilmuan. Hingga kini, sains telah mencapai kemajuan yang pesat dalam memahami aktivitas otak kita. Dan bagaimana otak berkontribusi dalam membentuk perilaku manusia, tetapi yang belum dijelaskan oleh sains hingga kini adalah bagaimana otak bisa membentuk suatu perasaan, emosi, dan pengalaman pada manusia. Bagaimana sinyal-sinyal kimia dan listrik yang memancar dari sel-sel neuron menghasilkan rasa sakit atau pengalaman akan warna merah. Misalnya, para ilmuwan kemudian meyakini bahwa metode sains konvensional yang digunakan hingga sekarang tidak akan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Dan kini telah dikembangkan sebuah pendekatan alternatif yang mungkin bisa memecahkan misteri ini. Hingga abad ke-20, berkembang larangan tidak tertulis untuk mempertanyakan tentang masalah kesadaran ini. Dianggap bukan topik yang cocok untuk dibahas dalam dunia sains, dan sekarang semuanya telah berubah. Banyak ilmuwan yang meyakini bahwa masalah kesadaran ini adalah sebuah masalah serius dalam ilmu sains. Dan banyak peneliti tentang kesadaran ini tidak menyadari dalamnya masalah ini.
meyakini bahwa kita hanya perlu melanjutkan penelitian pada struktur fisik otak untuk mengetahui bagaimana organ ini bisa menghasilkan kesadaran. Masalah yang dihadapi untuk meneliti kesadaran ini sangat berbeda dengan masalah sains lainnya. Salah satunya karena kesadaran tidak bisa dimati. Kita tidak bisa melihat isi kepala seseorang untuk melihat perasaan dan pengalaman mereka. Dan apabila kita tidak menyertakan pengamatan dari ekspektif orang ketiga, kita tidak punya dasar kuat untuk bisa mengungkap masalah kesadaran ini dari sisi sains. Dan para ilmuwan sebenarnya sudah terbiasa dalam meneliti suatu yang tidak bisa diamati secara langsung. Elektron misalnya, karena terlalu kecil untuk bisa diamati. Tetapi ilmuwan mengakui keberadaan wujud ini secara sains. Terima kasih untuk Saudara Muhammad Yusuf Ihsan. Materi ketiga adalah filsafat sains. Filsafat adalah ilmu yang mengkaji pertanyaan-pertanyaan umum dan asasis, misalnya pertanyaan-pertanyaan tentang eksistensi, penalaran, nilai-nilai luhur, akal budi, dan bahasa. Istilah ini kemungkinan pertama kali diungkapkan oleh Pitagoras. Filsafat berguna untuk membantu kita dalam membuka lebih banyak lagi cara berpikir dan menjalani hidup. Sains atau ilmu pengetahuan adalah suatu usaha sistematis dengan metode ilmiah dan penggambaran dan penataan pengetahuan yang dibuktikan dengan penjelasan dan prediksi yang teruji sebagai pemahaman manusia tentang alam semesta dan dunianya. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumus-rumus yang pasti. Pada intinya, filsafat sains adalah sebuah ilmu pernyataan yang digunakan untuk mengkaji ilmu-ilmu sains secara sistematis dan teruji sebagai pemahaman mendasar tentang alam semesta dan dunianya dalam berbagai aspek. Materi keempat akan dibacakan oleh Saudara Agra. Materi keempat dan terakhir adalah wilayah sains. Wilayah sains merupakan ruang lingkup pengetahuan yang sistematis tentang alam dan dunia fisik yang dapat dipahami oleh indera kita, termasuk juga di dalamnya terdapat fisika, kimia, biologi, zoologi, dan sebagainya. Sains di atas merupakan pengetahuan murni yang didapat dari proses pembuktian sebagai bentuk pembagian dalam wilayah sains itu sendiri. Wilayah sains haruslah memiliki prinsip sebagai berikut. Yang pertama, sains harus rasional. Yang kedua, sains harus objektif. Dan yang ketiga, sains harus dibuktikan secara empirik. Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya saya selaku moderator mohon maaf. Saya akhiri video presentasi ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.